Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta shaimin shaimat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari yang ketiga di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat dan bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah di sisa-sisa umur ini kita bergunakan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat tarawih kita, tadarus kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa shaimin dan shaimat yang berbahagia. Ramadan adalah bulan pendidikan jiwa, bulan latihan kesabaran, dan bulan pembentukan akhlak mulia. Puasa yang kita jalankan selama sebulan penuh sejatinya adalah bertujuan untuk memperbaiki diri, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara hati dan perilaku. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih tujuan dari puasa itu? Tujuan puasa adalah agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Dan salah satu tanda orang yang bertakwa adalah memiliki akhlak yang baik, memiliki budi pekerti yang baik. Salah satu contoh orang yang bertakwa kepada Allah adalah memiliki akhlak yang baik. Orang yang bertakwa akan menjaga lisannya dengan baik, menjaga sikapnya, serta memperlakukan orang lain dengan penuh kebaikan. Jika setelah berpuasa kita masih mudah untuk marah, masih suka berkata yang kasar, masih gemar menggunjing, maka berarti ada yang perlu kita perbaiki dari kualitas puasa tersebut. Para shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min syamihi illa al-ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat pahala puasa kecuali hanya lapar dan hausnya saja.
Berapa banyak orang yang bangun malam tetapi tidak mendapatkan pahala dari malam tersebut, hanya bangun malamnya saja. Hadis riwayat Abu Hurairah. Hadis ini sangat jelas bahwasanya bukan puasa hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari segala bentuk dosa, terutama dosa lisan, berbohong, menghibah, menfitnah, dan perkataan-perkataan kotor yang lain sebagainya. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, asyamu junnatun fala yarfus wala yaskhur wa fi riwayatin wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun marratain." Puasa itu adalah perisai. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berkata yang kotor dan jangan berbuat bodoh. Jika ada yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa melatih kita untuk bersabar. Ketika emosi datang, kita ingat bahwa kita sedang berpuasa. Ketika ada yang menyakiti kita, kita belajar untuk menahan diri. Inilah latihan akhlak yang luar biasa. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini, marilah kita harus bisa menjaga akhlak kita, terutama hal-hal yang bisa mengurangi nilai dari ibadah puasa tersebut. Para shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan misi utama Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Maka keberhasilan Ramadan tidak hanya diukur dari berapa kali kita hafal Al-Quran atau seberapa kita rajin menegakkan sholat tarawih, tetapi juga dari perubahan sikap kita setelah kita melakukan puasa di bulan Ramadan. Apakah kita menjadi lebih sabar setelah melakukan puasa di bulan Ramadan? Apakah kita menjadi lebih lembut kepada keluarga? Apakah kita lebih menghormati orang tua? Apakah kita lebih peduli kepada sesama manusia? Itulah salah satu pendidikan akhlak terhadap kita semuanya, khususnya di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu banyak kita jumpai di masyarakat, kalau hatinya kepingin bahagia, kepingin tenang, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah membaca sholawat. Seperti contoh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin, dan seterusnya. Ini sholawat yang bisa menggetarkan hati jiwa kita. Hadirin kaum muslimin shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik akhlak seseorang, semakin sempurna imannya. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini, mari kita latih beberapa akhlak kita, beberapa akhlak yang mulia. Di antaranya yaitu yang pertama, kita harus bisa menjaga lisan. Berkatalah yang baik. Kalau kita tidak bisa berkata dengan baik, lebih baik kita diam. Yang kedua, kita harus bersabar ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap bersabar, jangan mudah marah. Yang ketiga, kita harus memperbanyak sedekah dan membantu sesama umat Islam atau sesama muslim yang lainnya. Yang keempat, kita harus bisa memaafkan kesalahan dari orang lain. Rasulullah SAW telah bersabda dalam firman-Nya surat Al-Fussilat ayat 34, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idhal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan.
Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta-merta menjadi seperti teman yang sangat setia. Ma'asyiral muslimin, shaimin shaimat rahimakumullah. Ramadan adalah madrasah akhlak. Jika kita berhasil lulus dari madrasah ini, maka setelah Ramadan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Jangan sampai setelah Ramadan berlalu, kebiasaan yang baik pernah kita lakukan akan ikut hilang, akan musnah dan lain sebagainya. Semoga puasa kita mulai awal hingga akhir nanti benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya besok akan dijanjikan, akan dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'in nafari, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an was-shaumi fi syahri Ramadan. 4 orang yang besok akan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang bisa menjaga, orang yang bisa membaca Al-Qur'an. Yang kedua, orang yang bisa menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang bisa memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Semoga kita besok akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga umur kita, usia kita akan bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Demikian apa yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami dan juga bermanfaat bagi orang lain. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.